sama Allah itu kembali sama Allah semuanya. Kita mulai atau nunggu? Mulai ya, karena Buffon udah datang. Nunggu Buffon udah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya. Ya, semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua ya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman 434. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo siapa? Dan firman Allah Ta'ala berikutnya, dan apabila gunung-gunung diperjalankan, artinya tidak. Ayat ini senada dengan firman-Nya pada ayat lainnya itu, dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Maksudnya berubah dari tumpuk batu menjadi tumpukan pasir-pasir yang berterbangan atau pasir yang mengalir, dan menjadi seperti kapas atau seperti debu yang dipilih atau seperti fata morgana yang sebenarnya bukan apa-apa. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gunung-gunung itu setelah hancur maka menjadi seperti kapas disebabkan oleh panasnya neraka jahanam. Jadi seperti halnya langit karena panasnya jahanam maka ia menjadi seperti leburan darah. Al-Mulaini berkata, ini semua terjadi, tapi Allah jualan yang lebih tahu dikarenakan air di bumi ini pada mulanya menghalang antara langit dan bumi. Maka apabila air itu telah meluap, ditambah pula dengan panasnya jahanam, hal itu akan berpengaruh terhadap langit maupun bumi, seperti tersebut tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa nanti pada saat kiamat itu ada satu kejadian di mana gunung-gunung itu pada letus kalau bahasa kita. Bahkan Al-Qari'ah itu menggambarkan gunung pun akan berhamburan seperti aneh-aneh. Yauma yakunun nasu kal wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi ya pada hari di mana manusia berhamburan
termasuk gunung juga seperti aneh-aneh atau seperti kapas tadi. Dan memang nanti bumi kan akan diguncang ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha zalzalah. Pertanyaannya kenapa kok guncang? Ya karena pakunya pada copot. Pakunya bumi apa? Gunung. Jadi pakunya bumi itu gunung. Iya betul, pasaknya itu. Kalau pasaknya copot ya sudah goyang. Gak usah jauh-jauh, kursi ini kan masih kokoh begini, masya Allah, karena pakunya, pasaknya masih bagus gitu. Coba kalau copot satu persatu langsung goyang. Nah, bumi juga sama. Ketika gunung itu mulai lepas satu persatu, maka bumi pun menjadi guncang. Maka itulah yang Allah firmankan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada ulama yang mengatakan gunung itu kan satu gunung dengan gunung yang lain itu saling bertaut. Jadi ada hubungannya. Saya nggak ngerti ini pakar-pakar geologi yang paham itu. Tapi konon katanya memang akar-akar gunung itu ada saling keterkaitan antara satu gunung dengan gunung yang lain. Nah, sehingga kadang kalau gunung mana mengalami apa, nanti gunung apa bereaksi apa gitu. Jadi kayak semacam ada hubungan itu. Ya, kalau di dalam penjelasan para mufassir, pusat dari semua gunung itu gunung Ahqaf. Ahqaf itu di Yaman. Ya, di Yaman, gunung Ahqaf itu. Ahqaf itu yang kalau kita ada surah Al-Ahqaf itu, nah itu pusatnya semua gunung yang ada di muka bumi ini itu Yaman itu. Jadi nanti kalau itu digerakkan semuanya gerak. Nah, nanti kalau di kiamat itu yang digerakkan ini Ahqafnya ini. Kalau itu digerakkan pusatnya maka semua bergerak. Gunung itu semua akan bereaksi. Menurut informasi yang dijelaskan oleh para mufassir ya, yang ngerti ini pakar-pakar geologi wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti informasi Quran pasti benar. Kalau penjelasan ilmiah kan ya menguatkan apa yang sudah ada di Al-Quran itu. Seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa NASA itu membenarkan informasi yang ada di surah Al-Qari'ah, bahwa nanti akan ada masa di mana bumi ini memang akan mengalami kondisi yang penduduknya akan berhamburan itu. Nah, karena dijelaskan oleh para ulama ketika dia tertabrak oleh benda langit nantinya pada kira-kira 3.000 tahun lagi. Kalau NASA ngitung 3.000 tahun lagi. Kalau kita kan tidak tahu, karena itu rahasia Allah. Dan kalaupun memang betul itu 3.000 tahun lagi, kita udah mati lah. Iya. Nah, jadi sih, ya itu akan terjadi seperti itu. Nah, jadi ini di antara makna gunung. Nah, hari ini pun gunung-gunung juga sedang, beberapa gunung kan sedang demonstrasi. Iya. Jadi semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dan Allah memberi kesabaran yang orang-orang Sukabumi itu. Kita tahu kan dari atas menumpahkan apa, dari bawah menumpahkan apa, atas bawah kena. Mungkin orang berpikir dulu kalau tinggal di atas nggak ada banjir, tapi ternyata justru banjirnya serem malah. Iya. Jadi bagaimana kayu berjatuhan, batu berjatuhan, ya. Ya kan dulu orang nyangka kan kalau di puncak nggak akan ada banjir lah, aman. Ternyata banjirnya puncak itu lebih parah lah. Kalau Allah berkehendak, itulah kalau Allah berkehendak ya. Makanya kita nggak boleh berlindung kepada makhluk ya begitu itu. Ya dulu anaknya Nabi Nuh kan juga punya kalkulasi bahwa gunung ya naik gunung pasti akan selamat. Tapi ya Allah takdirkan bahkan gunung pun tenggelam. Ya sekarang hari ini kata Nabi Nuh tidak ada lagi tempat berlindung kecuali hanya Allah saja. Ya, satu-satunya cara beriman dan mau naik bersama Nabi Nuh dalam satu perahu itu. Itu seperti itu. Oke, monggo lanjut silakan. Dan firman Allah Ta'ala, dan apabila onta-onta yang berhenti ditinggalkan tidak dipedulikan. Takwir 4, maksudnya dibiarkan pemiliknya tidak diperah susunya karena sibuk mengurusi diri sendiri. Al-Isra, onta-onta bunting bentuk mufradnya Ashiro, yakni onta yang bunting 10 bulan, sehingga kata Ashro menjadi namanya, dan nama ini tetap melekat padanya sampai dia melahirkan dan pasca melahirkan. Adapun kenapa hanya onta-onta Isyar saja yang disebutkan secara khusus pada ayat di atas adalah karena merupakan harta paling berharga yang dimiliki orang Arab di waktu itu.
Oleh karenanya Allah mengabarkan bahwa onta-onta itu akan tidak dipedulikan pada hari kiamat. Maksudnya apabila mereka bangun dari kubur kelak, di mana sebagian melihat kepada yang lain dan dilihatnya pula binatang-binatang liar maupun ternak, semuanya dikumpulkan pada hari kiamat. Dan di antaranya terdapat onta-onta mereka dan yang dulu merupakan harta mereka yang paling berharga. Namun mereka tidak peduli dan tidak menganggap penting untuk diurusi. Atau mungkin juga dimaksud dengan dibiarkan onta-onta itu ialah bahwa Allah di waktu membatalkan hak milik manusia atas apa saja yang pernah mereka miliki di dunia. Para pemilik onta-onta itu melihatnya, tetapi tidak punya hak lagi untuk memilikinya. Dan ada pula yang mengatakan al-isyar itu awan. Pada saat itu awan dikosongkan dari apa yang selama ini menjadi isinya, yaitu air, sehingga tidak menurunkan hujan. Dan ada lagi yang mengatakan al-isyar itu kampung-kampung. Jadi di waktu kampung-kampung dikosongkan, tidak berpenghuni. Dan terakhir ada yang mengatakan al-isyar artinya tanah yang dipungut zakatnya 10% dari hasil tanamannya. Di waktu itu tidak lagi ditanami apa-apa. Tetapi pendapat yang pertama tersebut di atas itulah yang lebih populer dan dipegang banyak orang. Jadi saat kiamat nanti orang itu bahkan kekayaan atau harta yang paling berharga pun dia udah nggak peduli karena saking menegangkannya keadaan pada saat hari kiamat itu. Saya mau terangkan dulu untuk supaya lebih mudah menggambarkan ini ya. Jadi gini, kita nggak usah ngomong kiamat ya, nggak usah ngomong kiamat. Ngomong ini aja, ibu-ibu mau ada jadwal penerbangan nih jam 7, kan berarti jam 6 sudah harus boarding. Iya. Oh, kan ternyata ibu datangnya agak terlambat tuh, setengah jam baru bisa masuk. Sementara pesawat udah ready untuk dinaiki, orang udah masuk kan, udah tinggal setengah jam lagi bos, yuk jualan kan. Padahal ibu lagi haus itu, lagi lapar itu, saking tegangnya itu. Nah, tiba-tiba tiba-tiba di samping ada orang teriak, "Bu, mampir Bu, ada es teh Bu, gratis Bu." Es teh sih nggak enak, es susu. Kalau soalnya kata Bu Arina kan es teh bisa tidak menghilangkan haus, tapi menghilangkan jabatan juga. Misalnya, ayo ya, atau dia lapar. Bu, ayo mampir Bu, ini ada makanan gratis, roti gratis, atau ada nasi uduk gratis misalnya. Serabi, iya. Itu kira-kira orang yang tegang manusia itu mampir dulu apa tetap jalan? Ya, sebenarnya dia nggak pengen sebenarnya, cuman udah nggak digubris itu karena saking jangan sampai saya terlambat naik pesawat. Nah, karena dia masih belum punya otoritas untuk menunda penerbangan pesawat, kecuali dia pejabat mungkin lain lagi. Singkat cerita akhirnya mau tidak mau dia buru-buru. Itu baru ketegangan dunia. Nah, sekarang kita ngomong agak lebih tinggi dikit ya misalnya. Saya pernah lewat di depan kantor wali kota Jakarta Timur. Ada bapak-bapak itu jatuh dari motornya itu. Saya lihat terlentang di jalan. Saya lihat beliau terlentang di jalan itu. Itu berhamburan itu itu. Bukan khususnya dompetnya, HP-nya atau apanya itu. Itu beliau terlentang begitu itu. Saya mau nolong keburu dikerubutin orang, jadi nggak bisa nolong akhirnya, agak dikerubutin orang. Saya hanya bisa membayangkan, bisa apa ya bapak itu ya terhadap apa yang dimilikinya itu. Bisa bahkan untuk sesuatu yang dimilikinya pun beliau nggak bisa berbuat apa-apa dan hartanya juga nggak bisa nolong dia enggak. Ya. Itu andaikan yang nolong itu orang jujur semua, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang malah ngambil ya wassalam. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Itu baru di dunia itu. Jadi baru di dunia saja kita sudah harta kita nggak bisa nolong kita, sementara kita juga nggak bisa mengambil harta kita atau ya Yesus. Dan kalaupun bisa mungkin dia belum akan berpikir soal harta. Yang penting bagaimana saya selamat gitu. Kira-kira begitu yang pikirannya. Gitu. Nah, atau nanti pada saat orang itu sedang mengalami sakaratul maut, nyawa di sini itu apa yang masih kepikiran tentang hartanya. Ada sebagaimana dia selamat. Nah, ini pesannya kan gini sebenarnya, mumpung kiamat belum datang, baik kiamat sughra apalagi kiamat kubro. Yang pasti kan kiamat sughra ini kan, yang semua orang mengalami. Kalau kubro kan orang beriman tidak mengalami. Nah, mumpung belum terjadi kiamat sughra itu,
ya ayo kita baik-baik dengan harta kita agar kemudian nanti harta kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, rumusnya kan sederhana kan. Yang menjadi masalah kan bukan soal harta, tapi bagaimana sikap kita terkait dengan harta. Apa yang kita buat dengan harta kita, termasuk juga dengan ilmu. Apa yang kita buat dengan ilmu kita, termasuk dengan jabatan. Apa yang kita buat dengan jabatan. Jadi dunia itu sebenarnya bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap dan perbuatan kita terkait dengan dunia. Apakah kita mau dan mampu menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita, atau justru menjadi beban kita nanti di akhirat. Nah, memang sih kalau kita ngomong dunia kan sifat ya, dari kata dunia. Kalau tempat tinggal kita kan ardun, bumi. Tempat tinggal kita namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu dari kata dana, artinya pendek sebentar. Nah, sebagaimana namanya, memang kalau kita ngomong dunia ujungnya memang habis. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Ar-Rahman itu kullu man 'alaiha fan. Pokoknya ujungnya habis itu aja. Kalau ngomong dunia itu. Yang kita pakai ini akan usang, yang kita makan jadi kotoran, bahkan badan kita pun nanti akan jadi hancur berkalang tanah. Nah, masalahnya gini. Kalau habis begitu saja selesai enak. Yang menjadi masalah kan pertanggungjawabannya itu. Iya, apakah harta itu akan menjadi beban bagi kita atau justru menjadi sesuatu yang meringankan kita nanti di akhirat. Maka lanjutannya itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu adalah kekuasaan Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dengan kata lain, baju yang kita pakai ini nanti usang. Tapi karena kita pakai di jalan Allah untuk ngaji kayak gini ini, untuk silaturahim juga, maka insya Allah ya nilai dari baju ini insya Allah nilai baju kita ini akan diabadikan oleh Allah nilainya, yang itu bermanfaat untuk kita insya Allah. Apa yang kita makan mungkin akan jadi kotoran, tapi karena untuk mentenagai kita taklim, untuk mentenagai kita berjuang di jalan Allah, untuk mentenagai kita silaturahim, maka nilai dari makanan itu insya Allah diabadikan oleh Allah, nilainya itu insya Allah. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi sampai situ insya Allah kita bisa paham bahwa nilainya itu yang akan diabadikan oleh Allah karena kita gunakan di jalan Allah itu. Nanti silahkan dikembangkan ke yang lain-lainnya. Nah, jadi apa ndak boleh kita bersenang-senang dengan harta kita? Oh boleh, ndak apa-apa. Sampai ke tengah laut pun mau diving atau apa saya nggak ngerti itu. Di laut mana itu kemarin itu naik laut? Beberapa waktu yang lalu di tengah laut mana itu? Itu di Ternate. Oh Ternate. Ibu ke sana ibu? Bukan. Oh. Penelitian aja. Oh bukan ibu, kan ibu mau nyelam itu. Iya memang nyelam itu bener. Oh bener kan? Sama Pak Harto juga anda. Wah kata ibu. Dia mau beda dunia. Iya. saya pikir wah ini Pak Arina mau menyelam gitu. Cuma saya nggak komentar ya. Nah, jadi singkat cerita, maksud saya boleh, tidak apa-apa kita bersenang-senang apa, selama itu halal ya, itu tidak ada masalah. Selama itu halal. Namun tetap harus ada agenda investasi ukhrawi. Jadi jangan sampai semuanya habis semata-mata bernilai duniawi ansih. Tapi lebih dari itu bagaimana kemudian ada yang bernilai, harus ada yang bernilai ukhrawi. Bahkan kalau perlu semua kita ukhrawikan. Artinya senang pun kita tetap berbasis ukhrawi. Kalau saya sering kalau diajak jalan-jalan sama ibu-ibu itu, saya sering bilang gini, ditata niatnya ya, saya bilang gitu. Jadi pertama niat untuk menambah ilmu, yang kedua untuk berzikir kepada Allah. Kok bisa begitu begini? Oke, bawa nanti belanja, oke, bawa nanti foto-foto, oke lah, silakan aja. Yang penting itu niat itu jaga. Kenapa gini? Hadis At-Tirmidzi itu bahwa semua yang berbau dunia itu kan terlaknat kecuali dua, ilmu dan yang berbau ilmu, baik pencari ilmu maupun orang yang mengajarkan ilmu, dan zikir kepada Allah atau yang terkait dengan itu. Jadi segala sesuatu yang berbau ilmu dan zikir kepada Allah itu tidak dilaknat oleh Allah. Artinya itu punya nilai kebaikan. Jadi kalau kita plesirnya, jalan-jalannya, terus tamasyanya atau apalah istilahnya itu ada nilai zikirnya kepada Allah, ada nilai menambah ilmu, insya Allah perjalanannya tidak terlaknat. Ya, lawannya laknat itu ya rahmat. Jadi dirahmati oleh Allah. Sehingga ya senang dunianya dapat, insya Allah senang akhiratnya ya dapat. Maka konsep Quran kan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa bersenang-senang dengan yang halal itu banyak sekali.
Bahwa salah kalau kita menganggap bahwa mana mungkin kita bisa bersenang-senang dengan yang halal, kurang referensi dia. Itu seperti itu. Nah, makanya kalau kita banyak belajar, banyak membaca, banyak bertanya, banyak pengalaman, kita akan punya banyak katalog sikap sebenarnya. Ya, jadi katalog sikap yang halal itu banyak sekali, atau tindakan-tindakan yang halal dan indah itu ya banyak sekali. Cuman kadang ya tadi karena sempitnya pengetahuan seseorang atau karena satu dan lain hal lah, kadang orang itu ya malah kemana-mana. Oke, monggo lanjut silakan. Maksudnya dihimpun menjadi satu. Alhas memang berarti menghimpun seperti diterangkan di atas. Dan firman Allah Ta'ala, dan apabila dalam lautan dipanaskan akan berenang. Maksudnya dinyalakan dan menjadi kobaran api. Demikian menurut tafsiran yang diriwayatkan oleh Dahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun menurut Qatadah masukkan air lautan akan berkurang lalu menang. Tapi menurut Al-Hasan dan Dahak justru akan meluap. Begitu pula kata Ibnu Abi Zamani. Suzirat arti yang sebenarnya dipenuhi. Jadi menurutnya air lautan yang kelak akan meluap sehingga sebagian menindih kepada yang lain lalu menjadi satu. Kalau begitu samalah maksudnya dengan yang dikatakan Al-Hasan tadi. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa matahari akan dilipat lalu dilempar ke laut. Oleh karenanya laut menjadi panas dan berubah menjadi kobaran api. Menanggapi pendapat yang terakhir ini, Al-Hulaini berkata, kalau demikian kejadiannya, maka bagi yang menafsirkan kata sujirat dengan dipenuhi, boleh jadi maksud ayat ini ialah bahwa ketika itu volume api di laut lebih besar, karena matahari itu lebih besar volumenya berkali lipat daripada bumi. Jadi apabila matahari telah dilipat dan dilempar ke laut, maka laut pun menjadi api yang menambahnya semakin penuh. Ya, dulu. Jadi pertama binatang. Kalau ini berkaitan dengan hisabnya binatang nanti di akhirat, termasuk kalau manusia zalim kepada binatang ya. Cuman kalau untuk binatangnya sih berakhir dengan menjadi tanah. Sehingga orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai kan saya kayak mereka, jadi nggak usah masuk neraka tapi dihabiskan menjadi tanah. Tapi tidak bisa, manusia harus bertanggung jawab sehingga ujungnya kalau nggak surga ya neraka. Semoga untuk kita semua surga, amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf kalau untuk manusia nanti berkaitan manusia yang zalim pada binatang. Nanti itu akan ada hukumannya kalau dia nggak tobat. Ya hukumannya kalau manusia zalim pada. Makanya kan kalau kita bunuh nyamuk langsung bunuh, jangan dimutilasi. Iya, tikus kalau ketangkep usahakan langsung mati. Jadi kalau kalau tenggelam, kalau kejebak di jebakan itu, masukkan ke comberan itu tenggelam sampai mati. Iya, jangan begini. Gitu. Itu jangan, itu nyiksa itu. Ya kalau nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha langsung mati. Kemudian sekali ketok nggak mati, 2 kali nggak apa-apa. Ya jadi tapi jangan niat menyiksa gitu maksudnya. Ya satu. Nah, sementara kalau untuk binatang peliharaan dalam Islam itu ada 2 ketentuannya. Harus bisa memberikan tempat yang layak dan yang kedua memberi makan yang layak. Kalau tidak bisa 2 itu, kalau perintah Nabi suruh melepaskan atau suruh memberi ke orang yang mau merawat. Ya, itu 2 ketentuannya. Ya, kalau mau memelihara binatang 2 itu. Harus punya tempat yang layak dan bisa memberikan makan yang benar, yang baik lah untuk binatang. Ya, nggak harus enak sih, yang penting benar gitu aja.
Ya. Kalau nggak bisa itu suruh lepasin. Itu. Kayak matiin semut tapi nggak boleh Ustaz ya. Prinsipnya semut termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh sebenarnya, tapi nggak sampai haram, makruh. Satu. Yang kedua, semut kalau mengganggu seperti setan. Semut kalau mengganggu berarti setan. Ya berarti boleh diusir. Kalau secara baik-baik nggak bisa, ya terpaksa pakai sot. Tapi usahakan jangan pakai api. Ya, usahakan jangan pakai api membunuhnya. Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh. Ya, boleh. Kalau dirasa mulai mengganggu, silakan. Kalau digigit bentol Ya. ya. Malah gemes aku udah digigit. Saya pernah gigit semut di sini itu membekas lama, itu sempat lama membekas. Jadi merah, bentolnya gede, terus ya enggak sampai berapa sih enggak Bu, cuman gatel, cuman dia lama juga itu hilang bekasnya itu lama juga di sini itu. Udah tahu semut apa itu, saya nggak ngerti itu. Ya kalau mengganggu namanya setan ya. Baik, saya teruskan lagi Bu ya. Terus soal binatang saya udah kita bahas kemarin. Sekarang berikutnya tentang laut. Laut itu udah usah ngomong nanti ya. Sekarang aja sering terjadi rob. Kapan hari Muara Angke itu sampai tinggi juga itu robnya. Saya ya laut. Muara Gembong kasihan tuh. Oh iya. Ibu sana. Udah. Muara Gembong mana? Muara Gembong. Bekasi dari bagian iya. Tembus ke sana tembusnya bisa sampai ke Jakarta Utara tuh sampai Iya. ke Iya. Marunda. Iya. Ya. Itu iya. Ya itu rob kemarin itu Muara Angke juga itu. Ya, jadi singkat cerita itu baru ketarik oleh gravitasi bulan. Nah, padahal saya baca sih, saya bukan ahlinya ya, saya pernah nonton juga di YouTube penjelasan pakarnya itu. Bumi ini akan ada masa di mana dia mendekati planet yang cukup besar. Saya tidak tahu nama planet apa itu. Kata pakar itu gini, kalau kita berhadapan dengan satelit bulan saja, kan bulan itu kan satelit bukan planet, itu aja kita udah kewalahan itu kalau udah air laut naik itu, apalagi nanti bumi dekat, akan ada masa siklus perputaran matahari bumi itu akan mendekati planet yang cukup besar. Maka bayangkan bagaimana daya tarik magnet planet yang besar itu akan menarik isi bumi, sehingga ada kemungkinan perut bumi itu akan keluar semua. Nah, hari kiamat itu diantaranya apa? Dan ketika bumi mengeluarkan isinya, kan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi bumi itu akan mengeluarkan isinya. Kalau sebagai para mufassir membayangkan isinya itu ya orang yang mati hidup lagi. Ya, ada yang enggak, maksudnya hidup lagi itu waktunya memang kiamat kan nanti hidup lagi, hari kebangkitan. Tapi bukan itu ternyata. Tidak hanya itu. Ya dimaksud diantaranya adalah tadi, ketika perut bumi nanti akan keluar semua. Jadi kebayang nggak kalau nanti kekayaan alam bumi itu akan keluar semua. Sehingga kan kita tahu dalam hadis yang sahih itu tentang bahwa nanti di antara tanda kiamat di sungai Efrat itu akan muncul emas yang berwarna hitam. Itu ada yang menafsirkan uranium, minyak, ada yang mengartikan ya memang itu emas berwarna hitam. Dan memang ada emas yang berwarna hitam. Di singkat cerita itu kekayaan bumi keluar semua. Nah, masalahnya gini, iya kalau yang keluar cuma kekayaan buminya. Lah kalau laharnya keluar juga? Nah, itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Makanya itu nanti tanda-tanda kiamat itu. Nah, di antara hal yang terjadi pada hari kiamat itu, ya ini digambarkan. Itu pakar-pakar geologi, pakar-pakar ilmu alam, pakar-pakar fisika, pakar-pakar antariksa itu astronomi ya. Itu semua pada ngomong itu. Quran itu sudah menjelaskan dari sejak 15 abad yang lalu. Iya. Orang-orang kan baru ngomongnya sekarang ini. Jadi kemungkinan itu ternyata secara ilmiah sudah dibenarkan. Jadi wahyunya menginformasikan, ternyata ilmiahnya juga membenarkan. Maka semakin kesini itu dengan izin Allah ada banyak informasi dalam Al-Quran yang dulu dicibir. Hari ini orang nggak berani mencibir. Kenapa? Karena ternyata bener ya, ternyata bener ya, itu seperti itu. Banyak sekali, semakin banyak. Nih, monggo lanjut silakan. Siapa? Bu Mustaria. Dan firman Allah.
dan firman Allah Ta'ala, dan apabila diperjodohkan atau akad tujuh menurut tafsir Al-Hasan, di waktu itu setiap golongan dipertemukan dengan golongan yang sama, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dan Majusi dengan Majusi. Dan setiap orang yang menyembah suatu sesembahan selain Allah Ta'ala dipertemukan dengan sesamanya. Begitu pula orang munafik dipertemukan dengan sesama orang munafik, dan orang mukmin dengan sesama orang mukmin. Adapun menurut Ikrimah, maksudnya di waktu itu roh-roh dijodohkan dengan jasadnya, yakni dikembalikan kepadanya. Dan apa pula yang mengatakan, maksudnya orang yang sesat dipertemukan dengan siapa yang telah menyesatkannya, baik itu setan atau manusia. Ada lagi yang mengatakan, maksudnya orang-orang mukmin dipertemukan dengan para bidadari, dan orang-orang kafir dipertemukan dengan setan-setan. Baik. Cukup. Nah, jadi nanti akan dipertemukan dengan jodoh-jodohnya. Nah, saya mau terangkan. Ada hadis Sahih Bukhari itu yang Nabi bersabda, roh itu laksana pasukan yang dipersenjatai. Kalau saling mengenal akan bertaut, kalau tidak maka akan saling mengingkari, ya akan saling membelakangi atau saling mengingkari. Nah, karena roh itu memang saling mengenal, maka nanti di akhirat itu masuk surga itu pakai rombongan. Orang beriman akan satu rombongan dengan sesama orang beriman, sementara orang yang tidak beriman akan serombongan. Kenapa? Karena memang dasarnya ruhnya saling mengenal itu. Makanya dikatakan dalam surah Zumar itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dan rombongan-rombongannya. Tapi jangan salah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Nah, gini. Di samping soal ruh tadi ya. Kenapa kok pakai rombongan? Ada ulama lain yang mengatakan karena manusia itu senangnya memang bikin rombongan. Ya bikin grup atau koloni-koloni ya. Bahkan di dalam tubuh kaum muslimin itu ada satu komunitas yang mereka itu anti hizbi. Jadi kalau ada orang berorganisasi, ber-NU, ber-Muhammadiyah, ber-Persis, ber-Al-Irsyad, ber-Al-Wasiliyah atau Al-Khairat macam-macam itu dicela sama mereka. Karena mereka anti hizbi. Memang mereka nggak punya pimpinan pusat, mereka nggak punya kepengurusan di dalam komunitas mereka. Tapi fitrah manusia tetap saja mereka tidak berorganisasi tapi berkoloni. Bisa dipahami ya? Jadi mereka memang tidak berorganisasi tapi mereka berkoloni. Artinya tetap aja mereka punya kumpulan-kumpulan. Karena memang fitrah manusia itu kecenderungannya memang berkelompok-kelompok, bergolong-golongan itu. Nah, ini yang saya sering sampaikan ke jamaah itu gini. Selama mubah silakan ya, punya komunitas apa terserah. Punya komunitas puisi, punya komunitas goes, punya komunitas mancing atau punya komunitas arisan apa, selama halal silakan, saya bilang enggak apa-apa. Tapi harus ada komunitas yang di dalamnya itu ada orang solehnya, ada kajian yang basisnya itu akhirat. Komunitas yang basis itu akhirat. Ya kayak contoh kayak gini nih, ngajian gini. Atau kalau tadi Bu ada yang dari Babu Taubah, saya dari Baitul Jihad misalnya, harus ada itu. Harapannya gini loh. Harapannya komunitas kita ini nyambung ke pusatnya. Iya, sambung ke pusatnya. Pusatnya kajian kayak gini nih siapa kalau di kita? Rasulullah Muhammad SAW. Harapan nanti kita satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau kita cuma kowe saja ya apa nyambung ke Rasulullah kan belum tentu gitu maksudnya. Kalau kita arisan apa yang nyambung ke Rasulullah kan belum tentu gitu. Walaupun secara hukum halal silakan, ada selama itu halal silakan. Nah, tapi harus ada yang kayak gini nih, harus ada komunitas masjid, musola, majelis taklim. Di dalamnya itu berkumpul insya Allah orang-orang yang soleh dan atau memang kita membahas ilmu-ilmu yang berbasis langit, tidak hanya dunia tapi juga langit. Itu seperti itu. Bisa dimengerti insya Allah nih. Nah, makanya kita bersyukurlah pada Allah kita punya komunitas begini nih. Yang mudah-mudahan ini nyambung ke pusat, yaitu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, tadi mengenai ruh yang kalau saling mengenal dia akan bertaut ya. Tapi kalau tidak akan mengingkari. Saya pernah tanya orang, walaupun suami istri Ustaz, walaupun suami istri, bahkan walaupun orang tua dan anak. Di Al-Quran ada contohnya, ya, contoh. Kalau di Al-Quran itu yang contohkan itu kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya dulu. Terus Nabi Lut dengan istrinya, terus Fir'aun dengan istrinya. Itu suami istri, tapi frekuensinya beda. Mereka tidak saling bertaut karena beda frekuensi. Yang satu beriman, yang satu kafir. Fir'aun kafir, Asia wanita solihah yang luar biasa. Nabi Nuh ulul azmi minar rusul, istrinya yang mengkhianati dakwah beliau kafir. Nabi Lut, nabi dan rasul, istrinya yang mengkhianati dakwah beliau, yang mendukung homoseksual, dia ya kafir. Nah, anak dan bapak Kan'an, ya Kan'an, Qabil dan Habil itu saudara yang nggak bertaut karena beda frekuensi. Qabil dengan Nabi Adam juga nggak nyambung. Nah, termasuk juga nanti Nabi Ibrahim dengan Azar, misalnya, walaupun itu bukan bapak kandungnya, paman dan keponakan. Jadi singkat kata singkat cerita, bahkan dengan orang yang di samping kita pun belum tentu kita bisa saling bertaut. Gini aja deh, ibu ada nggak komunitas yang sudah bertahun-tahun? Ibu ada temen lah siapa gitu, udah berpuluh-puluh tahun kita berteman tapi nggak pernah klik. Ada saudara jawab, tapi ada ya gitu ya. Nah, ada juga nggak perasaan baru kenal gitu ya, tapi kita oh iya gitu. Nah, itu namanya bertautnya ruh. Ya semua kembali pada Allah, karena yang mentautkan ruh itu sejatinya adalah Allah. Kalau bahasanya Allah kepada nabinya gini, makal ini kurang lebih terjemahnya gini, walaupun kau wahai nabi memberikan kepada mereka emas sebesar gunung, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, karena Allah lah yang berkuasa menyatukan hati mereka. Jadi bersatunya hati kita, bertautnya hati kita ini, itu semua karena Allah yang mempertautkan. Ya, jadi makanya bersyukur pada Allah kalau kita dipertautkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang paling nggak mau diajak bareng-bareng di jalan Allah. Itu seperti bersyukurlah pada Allah. Makanya saya ulang, monggo jangan asal mubah, silakan lah punya komunitas apa tadi, goes, tenis, apa lagi, nge-gym. Monggo lah, asal halal silahkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi harus tetap harus ada yang begini, ini harus ada supaya nyambung ke pusatnya itu loh. Saya kalau nge-gym nanti pusatnya kemana, nanti kalau goes pusatnya kemana. Kalau ini kan insya Allah pusatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu diantaranya. Nggih, monggo lanjut. Nggih. Dari firman Allah Ta'ala, dan apabila bagi bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dulu. Takwir ayat 8-9, yakni anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah. Di zaman itu orang mengubur anak-anaknya yang perempuan hidup-hidup karena dua alasan. Pertama, mereka beranggapan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah, maka mereka bermaksud menggabungkan anak-anak perempuan dengan para malaikat sebagai putri-putri Allah. Kedua, mereka khawatir menjadi miskin dan kelaparan gara-gara anak perempuan. Ditanyainnya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, tujuannya adalah untuk mengecam pembunuhnya, seperti halnya pertanyaan yang ditujukan kepada seorang anak kecil jika dia dipukul. Mengapa kamu dipukul? Apa salahmu? Dan dalam kaitan ini Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala berkehendak mengecam pembunuh anak perempuan dengan dikubur hidup-hidup karena dia dibunuh tanpa dosa. Sementara itu ada sebagian orang yang membacanya wal izal Wa'idal mau'udatu su'ilat sa'alat ya. Maksudnya bahwa anak perempuan itu kelak akan bergayutan pada ayahnya seraya bertanya, karena dosa apa engkau membunuhku? Dan ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud su'ilat ialah bahwa si pembunuh itu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai anak yang dibunuhnya itu, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, sesungguhnya
baik cukup. Jadi wa idal mau'udatu su'ilat. Ada yang membaca sa'alat. Nanti berkaitan dengan tafsirnya maksud saya. Jadi saya mau terangkan dulu gini. Anak-anak yang dibunuh. Kalau dulu di masa jahiliyah begitu lahir perempuan dibunuh. Itu oleh orang yang jahiliyah tadi ya. Yang enggak jahiliyah juga. Kalau yang enggak jahiliyah enggak membunuh. Sayyidina Umar itu putrinya yang bernama Hafsah radhiyallahu anha itu lahir ketika Sayyidina Umar masih kafir, tapi tidak dibunuh. Berarti Sayyidina Umar termasuk yang tidak kena jahiliyah. Ya, jadi tidak dibunuh. Itu berita bohong. Yang betul yang sahih adalah Sayyidina Umar tidak pernah membunuh anak perempuannya. Ya, sementara yang menyebarkan berita tentang Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuannya itu berita bohong. Karena Siti Hafsah hoax dia. Siti Hafsah radhiyallahu anha itu lahir ketika Sayyidina Umar masih kafir dan beliau tidak membunuh putrinya Hafsah. Berarti keluarga beliau termasuk keluarga yang terdidik dan terpelajar. Dan ingat, Sayyidina Umar punya adik perempuan namanya Fatimah yang masuk Islam terlebih dahulu. Berarti Sayyidina Umar di keluarganya nggak punya tradisi membunuh anak perempuannya. Berarti ini nggak semuanya begitu. Tapi yang jahiliyah ini banyak gitu loh. Itu yang akan dituntut nanti. Nah, dulu. Nah, jahiliyah modern anaknya belum lahir sudah dibunuh. Dan tidak peduli laki perempuan dengan cara diaborsi. Nah, dalam Islam aborsi itu ada dua macam. Kalau dia diaborsi pada saat dia belum usia 4 bulan, statusnya itu belum manusia. Kalau itu memang dilakukan, tidak sama hukumnya dengan kalau kandungannya sudah mencapai usia 4 bulan, di mana nyawa sudah ada di dalamnya dan itu berstatus sebagai manusia. Ulama beda pendapat sih hukum yang pertama tadi. Kalau yang kedua kan jelas terlarang, tidak boleh. Tapi kalau yang kedua itu, yang pertama tadi, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap terlarang, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau yang kedua itu jelas semua mengatakan haram, terlarang dan dosa besar karena sudah manusia. Kecuali harus memilih. Misalnya dokter ahli mengatakan ini harus digugurkan karena kalau tidak berbahaya kepada ibunya misalnya, atau apalah pertimbangannya. Nah, itu pun jangan langsung percaya pada satu dokter, usahakan cari referensi yang lain. Kalau memang kata ahlinya mengatakan harus, ya sudah, bismillah. Jadi itu bukan termasuk kategori yang durhaka. Nah, kalau yang model jahiliyah tadi, ini yang akan terjadi nanti. Anak ini akan menuntut orang tuanya dengan mengatakan, kenapa dulu kamu membunuh saya? Bahkan dalam satu riwayat, anak itu akan mendorong orang tuanya untuk masuk ke dalam neraka. Aduh, maaf. Aduh Ustaz, gimana udah terlanjur, dulu belum tahu ilmunya, tobat, minta ampun pada Allah. Nah, semoga dengan itu tidak sampai terjadi apa yang digambarkan dalam tafsir tadi itu. Bagaimana anak itu menggelayuti bapaknya, atau orang tua sambil berkata, kenapa dulu kamu bunuh saya? Kenapa dulu bapak membunuh saya? Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau kita mau kembangkan dalam konsep KB ya, keluarga berencana. Dalam Islam itu kan ada istilah tanzimun nasl, tahdidun nasl. Tanzimun nasl itu mengatur jarak kelahiran. Ada tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Nah, secara prinsip dulu ya, tanzimun nasl boleh, mengatur jarak kelahiran boleh. Tapi kalau tahdidun nasl, jadi membatasi kelahiran, itu tergantung apa, konteksnya apa. Kalau membatasi kelahiran, ya membatasi kelahiran karena tadi takut gak bisa ngasih makan, takut soal rizkinya, maka dia salah, berdosa dan tidak boleh. Kalau karena itu. Tapi kalau pertimbangannya karena khawatir tidak bisa mendidik dengan baik dan benar, ya betul, khawatir tidak bisa mengasuh dengan baik dan benar. Jadi bukan melakukan Allah, melakukan kemampuan dirinya dalam mendidik. Kata Imam Syafi'i, kalau itu pertimbangannya boleh. Kan ada orang punya prinsip sedikit tapi berkualitas misalnya, karena mengedepankan pendidikan tadi itu. Bukan meragukan Allah sebagai Ar-Razzaq, bukan. Kalau itu karenanya, kalau karena itu dosa, enggak boleh, bahkan dosa besar. Tapi kalau bukan karena itu, tapi lebih kepada karena khawatir tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar, tidak bisa memperhatikan anak dengan baik dan benar, maka kalau itu pertimbangannya kata Imam Syafi'i boleh.
Kan ada orang itu anaknya sampai banyak, sampai nggak terurus gitu misalnya. Kayak kucing itu kan. Ya misalnya. Tapi ada juga loh orang yang bisa juga walaupun anaknya banyak tapi pintar juga ada juga itu ya. Tapi kalau dia khawatir tidak mampu seperti itu maka membatasi kelahiran itu tidak apa. Jadi makanya kalau ada orang yang hendak membatasi kelahiran itu ya harus dengan niat apa, tujuannya apa. Apalagi orang Madura Bu ya. Orang Madura itu kalau nggak dibatasi wah batu aja istrinya hamil. Orang Madura itu batu saja istrinya hamil. Wah, ada anekdot kan, kalau di Madura ada pemadaman lampu, selang berapa bulan kemudian hampir bisa pastikan jumlah penduduk membludak. Ya, katanya gitu Madura. Ya, coba. Nah ini suaminya Madura ini, makanya dibatasi 2. Jamunya kan kuat ya. Anekdot Jawa Barat, kalau Jawa Barat penduduknya banyak kan Padahal Madura. saya berpikir iya. Iya, baru dengar Madura. Oh belum tahu ya Bu ya. Oh, iya, suaminya kan Madura. Madura yang sudah tidak bisa bahasa Madura. Kalau Bu Sri Madura juga Bu Sri. Oh situ Bondo. Enggak. Ibunya Mbak Surya itu adik bungsu dari ibunya Partoyo. Oh. Jadi ibunya Sepupu berarti Ibu sama Artoyo. Iya. Jadi ibunya Partoyo yang Kalau- tua, ini yang bungsu. Kalau situ Bondo itu termasuk alus Maduranya betul ya? Iya. Tika derma ale gitu. Ya gitu ya, tika derma ale gitu. Iya. Derma asampian itu. Pokoknya apa ya bahasanya agak halus. Beda sama Bangkalan. Kalau Bangkalan pasar botoh. Kalau Sumenep kayak situ Bondo halus. Betona gitu. Iya. Saya itu konon katanya keturunan Sumenep saya itu. Kalau bujuk-bujuk saya itu Sumenep. Halus. Makanya kakek saya itu orangnya swabar. Dari jalur ibu itu semuanya swabar dari jalur ibu. Tapi jalur bapak pendekar. Saya campuran dari. Iya. Oke. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Saya Ustaz. Oke, monggo Bu Ani. Itu Pak Ustaz, misalkan kita menghadapi orang yang meninggal Ustaz, baik itu koma, baik itu antara hidup dan mati, gitu kan. Mereka antara sadar dan tidak ya kayak gitu loh Ustaz. Itu abdulnya itu kita bacakan apa Ustaz? Bagus. Misalkan kita bicara orang lain Ustaz yang pertama harusnya Ya. satu itu. Kedua beda nggak dengan orang tua? Tuh. Yang kedua saya tanya lagi Ustaz, orang yang sudah meninggal, baik keluarga maupun orang lain ya, itu kan umumnya orang membacakan yasin. Iya, Ya iya. kan umumnya nih kan Iya, iya. meninggal. Nah, kan itu kan apa sih yang sudah meninggal itu kan sudah terputus lah sama ibadah. Iya, iya. Kecuali 3 tadi kan, kecuali 3 lah itu ya. Ini yang ilmu bermanfaat, ilmunya dia apa anak yang soleh. Nah, orang itu baca yasin. Iya. Nah, baca yasin itu untuk diri kita ya Ustaz ya. Terus Bu, terus. Nanti saya jawab. Nah, lah itu sampai nggak orang yang sudah meninggal kita bicara orang lain gitu. Pahala itu nyampe nggak yang buat orang yang meninggal itu? Misalnya saya bacain gitu loh. Karena kan sudah terputus kecuali orang tua tadi Ustaz. Nah, itu saya minta pengennya aja Ustaz. Apa jawabannya itu bagusnya abdulnya gimana gitu, Ustaz? Bagus. Di dalam kitab ini dulu di awal-awal kita sudah membahas tentang seseorang yang datang kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini hadisnya asar sahih. Jadi asar sahih itu perkataan sahabat dan ini istri Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini sahih. Jadi beliau itu didatangi orang, ya Ummul Mukminin, apa yang harus saya baca kalau saya mendatangi orang yang sedang sakaratul maut? Kata Ummu Salamah itu gini, bacakanlah Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera untuk para utusan Allah dan segala puji milik Allah. Jadi kalau kita datang, kalau ada orang mengalami sakaratul maut, kita ucapkan Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
harus ada orang yang mendekat di bagian telinga. Harus ada yang mendekat di bagian telinga untuk mentalkin. Ya. La ilaha illallah. Terus kemudian yang ketiga harus ada juga di sekitarnya itu yang baca Al-Quran termasuk surah Yasin, supaya menghalau setan-setan dari bangsa jin terutama yang akan datang menggoda untuk melemahkan pengaruh mereka. Yasin atau yang lain boleh terserah, atau Ar-Ra'd juga terserah surah apa. Terutama Yasin memang. Kalau ada hadis khusus memang Iqra'u mautakum Yasin, ada di Bulughul Maram. Bacakanlah pada orang yang akan mati di antara kalian surah Yasin. Ada hadis khususnya itu di Bulughul Maram. Nah, jadi paling enggak 3 itu, Bu. Pertama kita datang ucap assalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga keselamatan, salam sejahtera untuk para utusan Allah yang sedang datang itu. Kemudian kita katakan walhamdulillahirabbil alamin. Itu kata ini asar sahih. Yang kedua saya ulang tadi, harus ada yang mendekat di bagian telinga yang tatak hatinya untuk menalkin la ilaha illallah. Yang kedua. Yang ketiga, harus ada yang membaca Al-Quran di sekitar situ. Agak jauh dikit ya jaraknya, jangan mendekat biar nggak mengganggu yang nalkin. Ya, dibaca Al-Quran sambil kemudian yang bersangkutan itu berharap pada Allah semoga pengaruh setan pada dia itu lemah, bahkan tidak ada. Itu fungsi dari bacaan Al-Quran itu. Itu paling tidak itu, Bu, 3 itu. Dulu pas mertuanya Bu Esther itu Kemang 3. Bu Esther Kemang 3, Bu. Saya diundang kan ke rumahnya. Saya bagian baca Quran itu agar supaya ya dimudahkan dalam meninggalnya. Kalau takdirnya meninggal, termasuk juga meminimalisir pengaruh setan itu. Dan ada yang bagian nalkin, bagian telinga ada anaknya yang mendekat itu. Itu sampai lama kita tunggu gak mati-mati. Gak meninggal, kata Bu Esther, Ustaz pulang aja deh karena gak meninggal. Oh ya Bu, dah. Akhirnya saya pulang. Begitu saya pulang, saya dapat WA, alhamdulillah Ustaz sehat, sadar, makan durian lagi. Oh ya alhamdulillah. Gak jadi meninggal, alhamdulillah. Iya. Gak meninggal. Iya, ternyata belum ajalnya. Padahal saat itu udah kayak itu saking kondisi beliau sudah parah itu sampai anak-anak yang di luar negeri itu pada datang semua, Bu. Ternyata belum takdirnya meninggal ternyata. Itu satu. Nah, terus kemudian yang kedua itu tadi berkaitan dengan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Ini bagus. Sebenarnya, Bu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan ini khilafiyah mu'tabar. Jadi ini perbedaan pendapat yang para ulama masing-masing punya dalil. Nah, saya kira kalau bagi yang tidak sepakat atau bagi yang mengatakan bahwa itu nggak sampai, saya kira saya nggak usah saya bahas karena Ibu sudah sering mendengar dalilnya. Kalau yang mengatakan sampai itu Imam Al-Qurtubi kan yang mengatakan sampai. Beliau itu berdalil kepada diantaranya ya hadis Bukhari tentang pelepah kurma itu, yang ketika ditancapkan di kuburan itu meringankan beban siksa yang penghuni kubur itu. Kata Imam Al-Qurtubi mengambil dalilnya gini, kata beliau, kalau pelepah kurma saja bisa meringankan beban, ya apalagi Al-Quran. Itu satu dulu. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi berdalil dengan hadis At-Tirmidzi. Ada hadis At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda qamaqal, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai lupa minta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi berarti orang baca Al-Quran itu sama dengan berdoa, malah lebih baik daripada doa. Kenapa? Karena kalau ada orang lebih memilih membaca Al-Quran daripada berdoa, sehingga karenanya dia sampai lupa tidak berdoa, gitu kan, saking sibuknya baca Al-Quran, maka akan aku berikan kepadanya, kata Allah dalam hadis persidangan At-Tirmidzi hadisnya, akan aku berikan kepadanya apa yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Ini contoh misalnya. Ibu misalnya malam tahajud, bingung antara berdoa membaca Quran, misalnya bingung. Ini misalnya bingung, kalau nggak bingung ya pilih aja sih. Bahasa aku tak milih baca Quran aja lah. Maka sampai saking sibuknya baca Quran sampai ibu lupa nggak minta malam itu. Maka untuk ibu insya Allah, untuk kita insya Allah,
yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta itu. Artinya Quran itu punya nilai doa juga sebenarnya. Jadi kalau ibu baca Quran dalam hati sambil mohon apa itu, maka ketika ibu mohon pada Allah agar orang yang mati itu diringankan siksanya atau bahkan diampuni, ya itu sampai. Kalau merujuk pada riwayat itu kata Imam Al-Qurtubi. Itu dua. Yang ketiga, saya mau tanya, sholat jenazah itu ada baca Fatihah tidak? Fatihah itu Quran bukan? Kalau itu nggak ada manfaatnya, mana mungkin Nabi mensyariatkan baca Quran saat sholat jenazah? Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, kalau saya ditanya, ini kalau saya tanya orang tapi ini bukan Imam Al-Qurtubi, ini saya. Pernah nggak Rasulullah mencontohkan baca Al-Quran di kuburan? Saya kalau tanya gitu ya, saya jawab pernah. Mana dalilnya Ustaz? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya Bukhari Muslim, bahkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim hadisnya. Bahwa Nabi pernah baca Al-Quran di kuburan. Saya baca di hadis itu gini. Pernah suatu saat tukang sapu masjid meninggal dunia. Nabi bertanya, mana si fulan atau si fulan, kok enggak kelihatan? Sudah meninggal ya Rasulullah. Ini mafhum riwayat ya. Kenapa tidak diberitahu saya, kata Nabi. Ya saya pikir karena dia hanya tukang sapu kan. Terus Anda juga sedang beristirahat, maka kami urus jenazahnya, kita makamkan. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Maka Nabi ziarah ke kuburnya. Nabi sholat jenazah di atas kuburnya itu. Pertanyaannya, pada saat Nabi sholat jenazah itu Nabi baca Al-Quran enggak? Baca lah, kan Fatihah Al-Quran. Maka kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Maka sampai situ kemudian dipakai dalil oleh sebagian para ulama bahwa ya, Nabi pernah baca Al-Quran di kuburan. Nah, satu lagi ya, satu lagi. Kalau ini hadisnya dikutip oleh gini di kitab ini ya, saya cerita kitab ini aja deh. Saya lupa rawinya siapa, tapi ada dalam kitab ini. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah masuk ke kuburan. Ada orang buta, seorang wanita buta itu membaca Al-Quran di kuburan itu. Terus Imam Ahmad berkata kepada santrinya, bilang kepada orang itu, tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, bid'ah, kata beliau. Nah, rupanya saat itu Imam Ahmad pas ngomong itu ditemani oleh satu ulama besar dalam mazhab Hambali juga, yaitu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu ulama mazhab Hambali, murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir? Kata beliau, hadisnya sahih, saya terima hadisnya, saya ambil hadis darinya. Nah, kata Ibnu Qudamah, saya mendapat riwayat dari mubasyir bahwa Abdullah bin Umar sebelum wafatnya itu berwasiat agar pada jenazahnya dibacakan permulaan surah Al-Baqarah, permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Kata Imam Ahmad kepada santrinya, "Cung, balik lagi ke orang tadi. Tidak bid'ah baca Quran di kuburan itu." Iya, tidak apa-apa. Ada di sini riwayatnya itu. Nah, jadi kalau merujuk pada penjelasan itu, ya berarti sampai. Nah, tapi saya sering bilang di mana-mana juga, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau nanti ibu mendengar ada ustadz yang mengatakan tidak sampai, ya tidak usah kaget. Kenapa? Karena memang masing-masing punya argumentasi hukum. Dan saya sering sampaikan, ini perkara khilafiyah mu'tabarah. Sesuatu yang ulama berbeda pendapat dengan argumentasi hukum yang sama-sama kuat. Yang kita sayangkan adalah kadang jenazah masih ada berantem. Ada kejadian. Jadi saya punya jamaah mertuanya meninggal. Orang yang takziah itu kan ada yang baca Quran orang sekitar. Datanglah saudara mertuanya ini. Enggak boleh bid'ah. Berantem. Rame itu gara-gara sebagian orang sekitar kan macam-macam amaliyahnya kan. Berantem akhirnya. Sampai ada jamaah saya yang teriak gini, "Setan lu pada," katanya. "Jenazah masih ada, berantem lu," katanya. Terus saya ceramah itu di mana-mana sering saya sampaikan ini ya, kata-kata ini. Bagi Anda yang jenazahnya tidak mau dibacakan Al-Quran, udah tulis aja di depan pintu, "Mohon tidak membacakan Al-Quran pada jenazah kami." Udah gitu aja. Kalau enggak, Anda termasuk yang tidak mau. Ya. Kok saya berani ngomong gitu? Ada seorang ustadz yang nggak sebut namanya. Beliau 3 tahun sebelum wafat nulis wasiat, Bu. Wasiatnya dipampang di depan pintu beliau 3 tahun sebelum meninggal. Di antaranya, jangan bacakan Al-Quran pada jenazah saya. Itu ustadz itu ngomong gitu dalam wasiat. Nah, kalau jamaah saya yang di Kemang 3 setelah ngaji sama saya, wasiatnya dirubah.
tolong bacakan Quran kepada saya untuk jenazah saya setelah ngaji sama saya. Saya silakan dipilih aja, masing-masing punya argumentasi hukumnya masing-masing. Gitu ya Bu Fani ya.